Bab 105. Menguasai teknik langkah angin dan air. Kamu adalah seorang petarung tangguh di alam pelatihan kekuatan. Sungguh memalukan bagimu mengikuti seorang petarung alam energi darah tingkat ke-7. Tindakan ini tidak sesuai dengan statusmu. Di sebuah hutan yang berada di jalan yang mengarah dari kota Fengwu ke kota danau, Tetua Wono mencegat seseorang yang mengenakan seragam budo abu-abu dengan topeng hitam menutupi wajahnya. Nada bicaranya terdengar sangat serius dan tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. "Minggir atau aku akan membunuhmu juga." Pria bertopeng itu sengaja merendahkan suaranya sehingga terdengar agak serak. "Cobalah kalau kamu bisa," balas Tetua Wono sambil meloncat ke depan. Dia terlihat seperti harimau yang turun dari gunung. Gelombang kekuatan yang dia keluarkan sangat mengagumkan. Dengan satu tangan membentuk cakar harimau, dia memecah udara di depannya dan melepaskan gelombang hampa yang menyambar ke arah pria bertopeng itu. Kemudian, suara deru angin yang mirip dengan ombak menghantamnya. "Kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya." Pria bertopeng itu melangkah maju dan melompat sejauh belasan meter dalam sekejap mata. Tangan kanannya terkepal dan menghantam udara dengan sangat keras. Suara dentuman keras terdengar dan gelombang kejut energi yang menakutkan meledak. Kemudian, tanah di sekitar retak dan debu beterbangan hingga menciptakan pusaran pasir serta batu. Pohon-pohon kecil di dekatnya juga langsung patah. Mereka berdua adalah petarung di alam pelatihan kekuatan. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada para pejuang di alam energi darah. Saat mereka bertabrakan, situasinya menjadi makin menakutkan. Namun, Tetua Wono memiliki kekuatan yang lebih besar. Dia melancarkan serangan tanpa henti dan menggunakan teknik pukulan harimau yang menjadi kebanggaan keluarga Chen. Setiap pukulan dan cakaran terdengar seperti auman harimau yang ganas. Secara bertahap, dia mendominasi pertarungan. Suara dentuman keras kembali terdengar dan Tetua Wono menghantam dada pria bertopeng itu dengan cakar harimau yang ganas. Kekuatan pukulan harimau yang mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya dan menimbulkan kehancuran yang mematikan. Saat pria bertopeng itu terhuyung-huyung ke belakang, darah menyembur dari mulutnya dan membasahi topengnya. Dengan satu pukulan saja, dia sudah mengalami cedera yang parah. Saat menyadari bahwa lawannya tidak sebanding dengannya, pria bertopeng itu tidak punya pilihan lain selain mundur. Dia melepaskan kekuatan internalnya secara sembarangan dan melarikan diri ke arah pegunungan dengan mengandalkan teknik kelenturannya yang luar biasa. Setelah mengejarnya cukup jauh, Tetua Wono tidak bisa mengejarnya dan hanya bisa melihat sosok tersebut makin menjauh. Dia merasa sangat frustrasi karena kecepatan bukanlah keahliannya. Siapa orang itu? Dari mana asalnya? Kenapa mereka mengikuti Carson Chen? Dilihat dari niat mereka, mereka pasti memiliki niat jahat. Tetua Wono mengernyitkan dahinya dan wajahnya penuh kekhawatiran. Sekarang, Carson Chen akan kembali ke kota danau dan Tetua Wono tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia khawatir Carson Chen akan dicegat oleh orang-orang dari sekte gerimis yang diam-diam mengikutinya. Tak disangka, dia malah bertemu dengan seorang petarung kuat dari alam pelatihan kekuatan yang sedang mengintai Carson Chen. Dia merasa lega sudah mengikuti Carson Chen. Jika tidak, anak itu mungkin akan berada dalam bahaya. Dia juga merasa puas karena sudah memberikan pukulan harimau kepada pria bertopeng dari alam pelatihan kekuatan itu. Kekuatan internal petarung itu pasti terluka parah dan akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Sementara itu, Carson Chen tidak sadar bahwa dirinya sudah terhindar dari bahaya. Ketika dia sudah memasuki kota danau, dia langsung menuju kediaman keluarga Chen. Orang itu terlihat tidak asing. Bukankah itu Carson Chen? Carson Chen. Carson Chen yang diterima di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Setelah mengenali Carson Chen, semua orang langsung terkejut. Tidak lama kemudian, Carson Chen tiba di depan pintu rumahnya. Pertemuan antara ayah dan anak itu menciptakan kegembiraan yang luar biasa. Bibinya dan Alianto yang juga ada di sana dan terlihat sangat bahagia. Bibinya terlihat lebih muda berkat pikirannya yang selalu positif.
Tidak ada banyak tekanari di tempat ini dan kehidupan berjalan lancar dan tidak kekurangan. Keadaan tersebut tentu saja mengarah pada keadaan pikiran yang lebih santai dan penampilan yang lebih baik. Zaiful Chen juga terlihat sangat bersemangat. Namun, rambutnya sudah beruban dan kulitnya lebih pucat karena energi darahnya terus berkurang. Alianto yang terlahir dengan kekuatan ilahi. Dengan menggabungkan pil tenaga esensi yang ditinggalkan oleh Carson Chen dan bakatnya sendiri, saat ini tingkat kultivasinya sudah mencapai alam energi darah tingkat ketiga. Kekuatan lengannya sangat menakutkan dan mencapai berat 1.500 kg. Kekuatan itu melampaui kekuatan rata-rata para pejuang. Namun, hal itu tentu saja belum termasuk dengan peningkatan energi darah miliknya. Carson Chen memperkirakan jika Alianto yang bisa mencapai alam energi darah tingkat keempat, kekuatan fisiknya pasti akan meningkat secara signifikan, kemudian kekuatannya bisa melampaui 2.000 kg. Karena Carson Chen sudah berada di rumah, dia tidak berencana untuk segera pergi. Sebaliknya, dia ingin menunggu sampai ayahnya menyerap semua esensi dari teratai darah 7 daun itu. Di hari kedua kepulangan Carson Chen, siang harinya Zaiful Chen mulai mengonsumsi teratai darah 7 daun itu. Dia mengunyah dan menelan selembar kelopak teratai itu. Kemudian, kulit Zaiful Chen langsung memerah dan tubuhnya langsung memanas. Seketika itu juga, dia segera mengaktifkan teknik harimau ganas untuk mencerna kekuatan obat tersebut. Proses ini berlangsung selama 2 jam penuh sebelum sebagian besar kekuatan obat daun teratai itu diserap. Sementara sebagian lainnya masih tersembunyi di dalam tubuhnya dan membutuhkan pencernaan lebih lanjut di masa depan. Hebat! Raut wajah Zaiful Chen terlihat sangat bersemangat. Dia merasakan energi darah yang menurun di tubuhnya perlahan-lahan mulai menjadi kuat. Kekuatan yang sudah lama hilang mulai mengalir di dalam dirinya. Dia menggenggam tinjunya dan mulai bergerak untuk melemparkan pukulan dan tendangan. Carson Chen benar-benar bisa merasakan kegembiraan di dalam hati Zaiful Chen. Zaiful Chen sudah sakit selama bertahun-tahun dan tubuhnya mulai melemah. Namun, kekuatan dalam dirinya tidak pernah surut. Sekarang, akhirnya kekuatan itu akan pulih kembali. Setiap hari, Carson Chen dan keluarganya akan berkumpul di luar. Carson Chen juga akan pergi ke danau untuk berlatih pedang. Pada hari ketiga dan keempat, kondisi Zaiful Chen terlihat makin membaik dari hari ke hari dan vitalitasnya makin kuat. Dia tidak lagi memiliki postur yang lemah dan lesu seperti sebelumnya. Pada hari ke-8, Zaiful Chen mengonsumsi daun teratai terakhir. Dia merasa seperti mendengar suara raungan harimau yang menakjubkan dari dalam tubuhnya. Suara itu terus menggema tanpa henti. Energi darahnya melonjak seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Zaiful Chen merasa tubuhnya seperti terbakar. Energi darahnya mendidih tanpa henti dan kulitnya berubah menjadi merah. Saat ini, kekuatan yang besar mengisi seluruh tubuhnya. Karena tidak bisa menahannya, dia berteriak dengan keras dan mengguncang debu dari atap rumahnya. Suara teriakannya itu menyebar hingga jarak yang sangat jauh. Ayah akhirnya akan sembuh. Wajah Carson Chen penuh dengan kegembiraan. 7 kelopak teratai darah 7 daun mengandung kekuatan yang menakjubkan. Semua kelopak itu harus dikonsumsi untuk menyembuhkan luka-lukanya serta mengembalikan energi darah yang sudah hilang. Tidak hanya untuk memulihkan, kelopak itu juga bisa untuk membuat terobosan. Aura ayahnya menjadi lebih kuat dan menyebar ke segala arah. Carson Chen tahu bahwa tingkat kultivasi ayahnya sudah mencapai alam energi darah tingkat ke-8. Saat ini, ayahnya kembali menjadi petarung nomor 1 di keluarga Chen Kota Danau. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Hugo Chen dan yang lainnya tertarik oleh suara itu. Begitu melihat penampilan Zaiful Chen, wajah mereka langsung berubah dan penuh dengan ketakrelaan. Saat melihat bahwa ayahnya tidak hanya sembuh tetapi juga berhasil mencapai alam energi darah tingkat ke-8, Carson Chen merasa sangat lega. Dia merasakan ketegangan yang sudah dia sembunyikan selama ini akhirnya mereda. Mulai sekarang, aku bisa mengejar jalan kultivasiku dengan tenang. Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, perasaan yang tidak bisa dijelaskan meliputi seluruh tubuhnya.
Inspirasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan Carson Chen segera berjalan dengan cepat menuju ke danau kecil. Saat sudah mendekati danau, langkah kaki Carson Chen menjadi makin cepat. Kakinya mendarat langsung di permukaan danau dan menimbulkan riak yang besar. Jika ada yang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan kagum padanya. Carson Chen tidak tenggelam ke dalam danau. Saat ini, dia melangkah lagi dan menciptakan lebih banyak riak. Dia terus melangkah hingga ke tengah danau. Setiap langkahnya berjarak 2 meter. Dia menginjak langsung air danau itu hingga mencapai tepian seberang danau. Saat ini, hanya sepatunya saja yang basah. Carson Chen menoleh ke belakang dan merasa takjub. Tanpa dia sadari, dia sudah melangkah di atas danau itu hingga beberapa puluh meter jauhnya. Sungguh luar biasa. Perlu diketahui bahwa manusia memiliki berat badan. Apalagi, saat ini Carson Chen masih mengenakan pelindung lengan besi berat dengan total beratnya mencapai 300 kg. Jika digabungkan dengan berat badannya juga, total keseluruhannya mencapai lebih dari 400 kg. Meskipun gerakan kaki dan pergerakan tubuh bisa meningkatkan kecepatan dan kelincahan seseorang, gerakan tersebut membutuhkan penopang dari permukaan yang kokoh seperti tanah, batu, atau kayu. Jika tidak ada elemen solid itu sebagai penopang, gerakan kaki dan pergerakan tubuh yang dihasilkan pasti tidak akan sempurna. Misalnya, rumput, daun, dan permukaan air hanya bisa menahan benda yang sangat ringan. Konon katanya, hanya petarung yang sudah mencapai alam pelatihan kekuatan yang bisa memanfaatkan permukaan benda itu untuk melakukan gerakan kaki dan pergerakan tubuh secara sempurna. Dia tidak pernah mendengar seorang petarung dari alam energi darah bisa melakukan hal tersebut. Namun, saat ini Carson Chen berhasil melakukannya meskipun dengan kesulitan yang besar. Kaki serta sepatunya basah kuyup terendam air. Namun, dia tetap berhasil melakukannya. Sekali lagi, Carson Chen menarik napas dalam-dalam dan mencoba melakukan hal yang sama lagi. Dia memulai gerakan kakinya dan melangkah ke permukaan air. Kemudian, dia berjalan di atas liat air dan kembali menyeberang ke sisi lain danau. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Semua ini bukan ilusi ataupun mimpi. Hebat, hebat sekali. Carson Chen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Melihat ayahnya pulih dan membuat terobosan adalah keinginan besar yang selalu ada di dalam hatinya. Sekarang, dia merasa tenang dan pikirannya pun mengikuti. Tanpa dia sadari, teknik langkah angin miliknya mulai memasuki alam rahasia sejati. Teknik langkah angin di alam rahasia sejati benar-benar melebihi harapan Carson Chen. Setelah beberapa percobaan, Carson Chen mendapatkan kesimpulan akhirnya. Begitu teknik langkah angin mencapai alam rahasia sejati, teknik itu seperti berubah menjadi teknik lain yang sangat berbeda dari teknik langkah angin. Teknik langkah angin bisa meledakkan energi darah dalam sekejap. Selain itu, teknik tersebut memungkinkan langkah-langkah beruntun yang praktis baik untuk pertarungan maupun menghindar. Namun, teknik langkah angin di alam rahasia sejati memiliki kegunaan yang berbeda. Teknik itu membuat tubuh menjadi lebih ringan dan juga meningkatkan kecepatan. Selain kecepatan langkahnya menjadi makin cepat, konsumsi energi darah serta kekuatan fisiknya juga sangat sedikit. Sederhananya, dibandingkan dengan lari cepat biasa, teknik ini hanya melibatkan konsumsi energi darah yang sangat sedikit. Inilah teknik gerakan kaki yang bisa dipertahankan dalam waktu lama. Selain cocok untuk bepergian, teknik ini juga lebih unggul daripada teknik gerakan kaki dan tubuh lainnya. Bagaimanapun, teknik ini bisa membuat tubuh menjadi lebih ringan untuk berjalan di atas air. Carson Chen terus bereksperimen sampai dia menghabiskan banyak energi darahnya. Teknik langkah angin di alam rahasia sejati bisa membuatku berlari dengan kecepatan 2 kali lipat dari biasanya. Kalau aku tidak menggunakan esensi giok darah, aku bisa menjaga teknik ini selama sekitar 1 jam dengan mengandalkan kekuatan fisik dan energi darahku. Pada awalnya, saat Carson Chen berlari, dia sudah memiliki sedikit esensi teknik langkah angin. Oleh karena itu, kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan kuda untuk jangka waktu tertentu.
Sekarang, dengan kecepatannya yang sudah meningkat 2 kali lipat, dia hampir bisa bersaing dengan kuda Raktah. Satu-satunya perbedaan adalah daya tahan tubuhnya tidak sekuat kuda itu. Namun, dia juga memiliki satu kelebihan dibandingkan kuda Raktah. Dia memiliki kelincahan yang memungkinkannya untuk berjalan di atas air. Dengan pemulihan alami dari esensi giok darah, energi darahku bisa bertahan lebih lama. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan hanyalah staminaku. Kalau aku meminum pil tenaga esensi tepat waktu sebagai suplemen, aku rasa aku bisa berlari dengan teknik ini selama 2 jam berturut-turut. Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan tidak menghitung waktu istirahat, kuda Raktah mampu menempuh jarak ribuan kilometer dalam waktu sehari dengan mudah. Dalam waktu 2 jam, sudah cukup bagi kuda itu untuk menempuh jarak hingga 500 km. Karena berasal dari teknik langkah angin dan juga bisa melintasi air, aku kan menyebut teknik ini sebagai teknik langkah angin dan air. Carson Chen memberi nama pada teknik langkah angin di alam rahasia sejati ini. Meskipun memahami teknik langkah angin hingga tingkat alam rahasia sejati tidak meningkatkan kekuatan seseorang secara langsung, hal ini sudah sangat meningkatkan kemampuan Carson Chen untuk bertahan hidup. Seorang petarung yang benar-benar luar biasa dan kuat harus memiliki kemampuan serbaguna untuk bisa lebih beradaptasi dan bertahan hidup di berbagai lingkungan. Jika tidak ada keunikan dalam diri mereka, kelemahan mereka akan bisa dilihat dengan mudah dan membuat mereka mudah dieliminasi. Bersambung. Bab 106 Terobosan Besar. Sekarang sudah hari ke-10 sejak Carson Chen kembali ke rumah. Karena sedang dalam suasana hati yang baik, Carson Chen merasa sinar matahari terlihat bersinar dengan sangat terang saat ini. Dia sedang berlatih pedang di danau. Alih-alih membatasi dirinya pada teknik pedang tertentu saja, Carson Chen bergantian menggunakan jurus 18 pedang dasar dan 5 teknik pedang pembangun fondasi. Sepertinya dia ingin menghancurkan batasan di antara kedua teknik tersebut. Kedua teknik tersebut menyatu dengan sempurna dan bisa digunakan dengan mudah. Dengan satu tebasan pedang, pergelangan tangan Carson Chen terus berubah sebanyak 7 kali berturut-turut. Teknik pedang 7 variasi. Tidak bisa diragukan lagi bahwa kemampuannya sudah meningkat dengan pesat. Di antara semua murid Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, hanya Carson Chen yang bisa mencapai tingkatan tersebut. Bahkan murid-murid Aula Seni Langit pun tidak bisa mencapai tingkat ini. Kemampuannya untuk mencapai teknik pedang 7 variasi berkaitan erat dengan waktu 8 hari yang dia habiskan di ruang hitam. Dia tidak bisa melihat ataupun mendengar saat berada di ruang hitam. Semua panca inderanya pun juga benar-benar kabur. Melalui usaha Carson Chen, dia perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi tersebut dan memperoleh kendali yang lebih jelas atas jarak-jarak spasial di sekitarnya. Sekarang, Carson Chen sudah mengetahui bahwa berdasarkan teknik pedang 7 variasi, ada tanda-tanda kemajuan yang lebih jauh. Saat ini, dia sedang memahami perasaan itu dan berusaha untuk meningkatkannya. Dia memiliki tujuan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika Carson Chen selesai berlatih pedang dan pulang ke rumah, dia mendengar suara tawa yang menggelegar. Tawa itu penuh semangat dan mengandung kekuatan yang besar. Getaran kuat dari energi darah juga terasa dengan jelas. Kuat sekali. Energi darah ini terasa seperti perapian yang menyala. Peningkatan kultivasi ayah sudah menerobos ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Carson Chen yang berada di luar rumah menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Intensitas gejolak energi darah seperti ini hanya bisa ditemukan pada seorang petarung di alam energi darah tingkat ke-9. Karena terobosannya baru-baru ini, dia bisa merasakan hal tersebut dengan sangat jelas. Kalau aku membeli pil darah 9 putaran, pil itu hanya bisa membantu ayah memulihkan kultivasinya. Meskipun harga teratai darah 7 daun jauh lebih mahal 2 kali lipat dari pil darah 9 putaran, efeknya benar-benar sangat nyata. Carson Chen merasa bahwa keputusannya sudah sangat benar. Jika mempertimbangkan sumber daya yang dikonsumsi untuk menerobos dari alam energi darah tingkat ke-7 ke alam energi darah tingkat ke-9, biayanya mungkin akan kurang dari 900.000 uang giok putih.
Namun, jika mempertimbangkan waktu yang dihabiskan, proses tersebut setidaknya akan berlangsung selama beberapa tahun. Mencapai alam energi darah tingkat ke-9 beberapa tahun lebih awal atau lebih lambat akan membuat perbedaan yang signifikan. Energi darah dalam diri seseorang mengalami proses dari lemah menjadi kuat dan dari kuat menjadi lemah. Secara umum, ketika seseorang berusia 30 tahun, energi darah dalam tubuh mereka akan berada di puncaknya. Situasi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi seseorang dan merupakan fenomena fisik yang normal. Setelah mencapai usia 40 tahun, energi darah tidak akan meningkat lagi. Sebaliknya, kekuatan energi darah akan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun, tanda-tanda ini sangat samar dan sulit untuk dideteksi. Selain itu, kekuatan fisik seorang petarung sangatlah kuat. Jadi, mereka masih bisa mempertahankan semangat dan energi mereka untuk jangka waktu yang lebih lama. Saat seseorang mencapai usia 50 tahun, tanda-tanda penurunan itu mulai terlihat jelas. Ketika seorang petarung di alam energi darah mencapai usia 60 tahun, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak akan berkurang, kekuatan fisik, daya tahan, dan energi darah mereka tidak akan sebaik saat mereka masih muda. Vitalitas energi darah berkaitan erat dengan apakah seseorang bisa menerobos ke alam pelatihan kekuatan atau tidak. Secara umum, waktu yang paling baik untuk mencapai alam pelatihan kekuatan adalah sebelum usia 40 tahun ketika energi darah berada pada puncaknya. Setelah usia 40 tahun, kesulitannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sementara setelah usia 50 tahun, hampir tidak mungkin untuk menerobos ke alam pelatihan energi. Namun, tentu saja tidak semua petarung di bawah usia 40 tahun bisa mencapai alam pelatihan kekuatan. Kemampuan seseorang dalam menerobos alam tersebut benar-benar tergantung pada individu itu sendiri serta berbagai faktor lainnya. Energi darah yang kuat hanyalah salah satu dari sekian banyaknya faktor yang diperlukan. Carson Chen masih jauh dari usia 40 tahun. Namun, jika dia membutuhkan waktu belasan tahun lagi untuk mencapai alam energi darah tingkat ke-9, sepertinya dia akan terlambat untuk mencapai alam pelatihan kekuatan. Saat ini, dia masih memiliki waktu 2 atau 3 tahun lagi dan mungkin masih ada peluang baginya untuk menjadi petarung di alam pelatihan kekuatan. Alam tersebut tentu saja akan sangat berbeda. Menukar 900.000 uang giok putih untuk peningkatan kultivasi yang cepat tanpa efek samping sangatlah sepadan. Selain menghemat waktu beberapa tahun, peluang untuk menerobos ke alam pelatihan kekuatan juga meningkat. Selain itu, dengan tingkat kultivasi ayahnya yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar, Carson Chen bisa merasa lebih nyaman dan tidak perlu terlalu khawatir lagi. Jadi, dia bisa lebih fokus dalam mengejar jalur kultivasinya sendiri. Setiap hari, Carson Chen menghabiskan waktu 2 jam untuk berlatih keterampilan surgawi mutlak pedang sejati dan kemajuan dalam kultivasinya terlihat dengan jelas. Kemudian, sisa waktunya dia gunakan untuk berlatih kultivasi dengan bantuan esensi giok darah yang setara dengan berlatih kultivasi sepanjang hari. Saat ini, kecepatan kultivasinya 10 kali lipat lebih cepat daripada petarung biasa pada tingkat yang sama. Setelah itu, dia akan latihan pedang dan melakukan kultivasi teknik membelah bayangan miliknya. Kadang-kadang, dia juga akan berlatih bersama Zaiful Chen. Zaiful Chen sering melatih teknik harimau ganas kebanggaan keluarga Chen. Teknik ini adalah teknik tingkat manusia kualitas menengah. Sementara seni bela diri yang dia latih adalah tinju penghancur gunung. Seni bela diri itu juga berada di tingkat manusia kualitas menengah. Sekarang, tingkat kultivasinya sudah pulih dan berkembang. Jadi, dia tidak bisa mengabaikan latihan bela dirinya juga. Carson Chen juga mengajarkan teknik darah angkara kepada ayah. Teknik ini sangatlah berguna saat dibutuhkan. Sekitar 80% kekuatan obat dari teratai darah 7 daun terkonsentrasi pada 7 kelopaknya. Lalu, putik yang ada di bagian tengahnya juga mengandung sekitar 20% kekuatan obat. Setelah Zaiful Chen mengonsumsi teratai darah 7 daun, energi darahnya pulih sepenuhnya dan dia berhasil menerobos ke alam energi darah tingkat ke-9.
Saat ini, masih ada beberapa kekuatan obat yang tersisa dari 7 kelopak itu yang bersembunyi dalam tubuhnya dan menunggu untuk dirangsang dan diserap. Jadi, putiknya direbus dan digunakan oleh Carson Chen. Pada hari ke-11 setelah pulang ke rumah, Carson Chen mengonsumsi rebusan putik teratai darah 7 daun dan menyerapnya menggunakan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Seketika itu juga, energi darahnya mengalir seperti pedang dan memancarkan jejak ketajaman. Setelah melakukan kultivasi dengan bantuan esensi giok darah dan kekuatan obat dari putik teratai darah 7 daun, kultivasi Carson Chen menerobos ke puncak alam energi darah tingkat ke-7 dengan sangat cepat. Saat teknik ini beroperasi, kekuatan obat terus diserap tanpa henti. Kecepatan energi darah yang beroperasi menggunakan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap ketiga menjadi lebih cepat dan melampaui batas sebelumnya. Tiba-tiba, energi darahnya berhenti dan seolah-olah menunggu Carson Chen untuk merasakan apa yang sedang terjadi dengan hati-hati. Tepat saat dia akan merasakannya, energi darah itu bergerak lagi dan kecepatannya melonjak dengan sangat tajam seperti kuda rakta. Cepat sekali. Carson Chen terkejut dan merasakan sensasi tersayat-sayat di dalam tubuhnya, meskipun tidak terlalu intens. Tak lama kemudian, energi darahnya terasa seperti pedang yang berputar-putar dan dia harus menahan sensasi sayatan yang menyakitkan itu. Carson Chen merasakan dengan jelas bahwa energi darahnya sepertinya mengalami perubahan. Energi darah itu seperti sedang dimurnikan. Keterampilan surgawi mutlak pedang sejati sudah menerobos ke tahap keempat. Perasaan gembira dan kebingungan mengisi hati Carson Chen pada saat bersamaan. Dia belum mencapai keterampilan pelatihan tubuh tahap pertama dan kapasitas tubuhnya untuk bertahan terbatas. Namun, keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap keempat yang didorong oleh energi darah ini menjadi lebih cepat dan terasa lebih tajam. Proses ini benar-benar melebihi batas-batas yang bisa ditahan oleh tubuh dan pembuluh darahnya. Dalam operasi keterampilan surgawi mutlak pedang sejati ini, tubuh dan organ dalamnya juga mengalami rasa sakit yang samar. Di tengah rasa sakit itu, semua organnya tetap ditempa sepenuhnya dan menjadi lebih tangguh. Carson Chen juga merasakan dengan jelas bahwa saat operasi ini berjalan, sebagian kecil energi darahnya dipisahkan. Dia melacak tujuannya dan mendapati bahwa energi darah itu mengental di luar jantung dan membentuk kekuatan yang lebih menakutkan. Apa mungkin ini kekuatan pedang sejati? Pikiran Carson Chen penuh dengan spekulasi. Keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap keempat tidak hanya memiliki kecepatan kultivasi dan tingkat pemulihan yang lebih cepat, tetapi juga akan menyatukan kekuatan pedang sejati. Sepertinya memang begitu. Sementara untuk energi darah yang dimurnikan, Carson Chen benar-benar tidak menyangka bahwa hal tersebut akan terjadi. Bagaimanapun juga, 3 tahap pertama tidak memiliki efek pemurnian langsung. Apakah ketika kultivasi berlanjut dari tahap awal ke tahap tengah, kemudian ke tahap akhir dan mencapai puncaknya, energi darah akan menjadi makin murni? Namun, setelah dipertimbangkan lebih lanjut, hal itu tampak cukup normal. Pada akhirnya, untuk memadatkan kekuatan pedang sejati, seseorang membutuhkan energi darah yang cukup murni. Pada tingkat alam energi darah, kemurnian energi darah tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Terlepas dari tingkat kultivasinya, peningkatan kekuatannya sama saja. Namun, hal itu berhubungan dengan konsumsi dan kecepatan pemulihannya. Menggandakan kemurnian energi darah berarti mengurangi konsumsinya menjadi setengah. Selain itu, kemurnian itu akan meningkatkan kecepatan pemulihannya menjadi 2 kali lipat. Secara tidak langsung, kemurnian energi darah meningkatkan kekuatannya juga. Carson Chen memaksakan diri untuk terus mengaktifkan kultivasi ini dan menahan rasa sakit dari luka-luka di dalam tubuhnya. Untungnya, luka itu tidak terlalu intens. Akhirnya, energi darah dalam tubuhnya menjadi 2 kali lipat lebih murni. Tubuh dan organ dalamnya juga menjadi lebih kuat. Perlahan-lahan, operasinya meluas dan mencakup setiap bagian tubuhnya. Ini Carson Chen terkejut sejenak dan langsung merasa bahagia. Penampilan semacam ini jelas menunjukkan perubahan sirkulasi energi darah dari sirkulasi kecil ke sirkulasi besar. Itu artinya,
kultivasinya juga akan mencapai puncak alam energi darah tingkat ke-8. 2 bulan yang lalu, dia baru berada di alam energi darah tingkat ke-5. Jika dia tetap berada di aula keluarga di kota Fengwu, saat ini dia mungkin hanya akan mencapai alam energi darah tingkat ke-6. Masuk ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory lebih awal memang pilihan yang sangat tepat. Pertama, dia bisa menerobos ke alam energi darah tingkat ke-6. Kemudian, dia mendapatkan beberapa esensi giok darah untuk mencapai puncak tingkat ke-6. Setelah itu, dia menggunakan teknik darah angkara untuk berlatih kultivasi dan menerobos ke tingkat ke-7. Kemudian, dia mencapai keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap ketiga dan mendapatkan esensi giok darah. Kecepatan kultivasinya juga meningkat 10 kali lipat daripada orang lain. Setelah berada di ruang hitam selama 8 hari, alih-alih meninggal, dia malah mengalami perubahan yang mencengangkan dan merangsang potensi dirinya sendiri. Kemudian, dengan bantuan teratai darah 7 daun, dia berhasil menerobos keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap keempat dan kultivasinya juga mengalami peningkatan. Waktunya sangat singkat dan benar-benar sulit untuk dipercaya. Namun, ketika Carson Chen memikirkan semua pengalamannya ini, dia sadar bahwa dirinya memang sering berada di ambang kematian beberapa kali, jadi tidak mengherankan jika dia mendapatkan keuntungan sebanyak ini. Energi darah terus mengalir dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Carson Chen bahkan bisa merasakan jejak-jejak energi darah yang beredar di bawah kulitnya. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi lebih kuat dan memiliki daya tahan yang lebih besar. Kekuatan yang lebih kuat terkandung di dalamnya. Inilah alam energi darah tingkat ke-8 yang juga dikenal sebagai sirkulasi besar energi darah. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Setelah melewati cobaan dan kesengsaraan yang tidak ada habisnya, Carson Chen akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan dan berhasil mencapai tahap ini. Hahaha, Carson Chen tidak bisa menahan tawanya dan merasa sangat gembira. Kultivasi ayahnya juga berhasil menerobos ke alam energi darah tingkat ke-9. Dia sendiri juga berhasil menerobos dalam setiap aspek dan menjadi lebih kuat. Saat ini, dia jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya. Tahun ini, aku masih belum berusia 18 tahun. Dalam waktu 20 tahun lagi, aku akan berusaha untuk menerobos ke alam pelatihan kekuatan. Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang tegas dan mantap. Dia sudah menetapkan tujuan baru di hidupnya. Untuk bisa maju ke depan, seseorang harus memiliki tujuan agar memiliki motivasi yang jelas. Jika tidak memiliki tujuan, mereka tidak akan tahu arah hidup mereka. Zaiful Chen mendapati bahwa setelah Carson Chen menerobos ke alam energi darah tingkat ke-8, dia bahkan lebih bersemangat daripada saat dirinya pulih dan mencapai alam energi darah tingkat ke-9. Pada hari ke-13 setelah pulang ke rumah, Carson Chen sudah mulai terbiasa dengan kekuatan barunya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menjalankan teknik langkah angin dan air dan kecepatannya bisa meningkat sekitar 20%. Tubuhnya juga menjadi lebih ringan dan dia bisa mempertahankannya dalam waktu yang lebih lama. Pada hari ke-15 setelah pulang ke rumah, Carson Chen berlatih pedang di bawah pohon di dekat danau kecil. Saat dia sedang berlatih, dia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Ketika dia sedang menghunuskan pedangnya ke depan, selembar daun tiba-tiba jatuh. Pada saat itu juga, lintasan pedang berubah dengan tiba-tiba tepat sebelum menusuk daun tersebut. Ketika daun itu jatuh, terdapat 8 goresan pedang di atasnya. 7 di antaranya diakibatkan oleh angin pedang dan 1 menembus ke daun itu secara langsung. Teknik pedang 8 variasi. Bersambung.